apa ya Kak, apa ya, orang itu kalau nggak suka biarpun itu video kita itu sebagus apapun tetap nggak suka ya. Kita tidak bisa memaksa semua orang, kita tidak bisa membahagiakan semua orang, jadi ya terserah penonton mau menilai kita gimana. Yang penting kita menge-share sesuatu yang positif, yang baik buat mereka. Ya, karena karakter penonton itu juga nggak sama ya, kesukaannya yang ini gini, yang ono gini gitu. Jadi kita juga nggak bisa semua kita bikin konten harus nyenengin ya. Kalau senang alhamdulillah, kalau enggak ya wes ya gimana lagi, tergantung penonton. Ya iya. mudah-mudahan kita memberikan sesuatu yang positif lah ya buat berusaha mereka, ya. berusaha Kak, iya ya, berusaha belajar. Ini masih belajar banget kayak gitu. Kita itu harus ya justru bagus kalau kita tuh mau belajar sesuatu yang baru. Jadi Iya, kita ada ilmu baru, kita ada pengalaman baru, kita ada apa ya, pokoknya sesuatu yang kita belum pernah dapat sebelumnya gitu ya, kan. jadi Ya, pengalaman baru gitu. Iya. Enak sih aslinya orang yang banyak wawasan itu ya. Ya mungkin Iya. lah, mungkin lah. Iya, Kan iya. kalau aku ini kan orang yang itu tadi pingin banget tahu ini kepo kayak gitu. Nggak tahu kenapa nih Tapi orang. kalau saya ini malas belajar, malas Enggak. saya malas teori, saya maunya langsung praktek. Iya, kayaknya greget gitu ya. Kalau cuman teori tok gitu kayaknya ini bener nggak sih? Apalagi suruh dotolin HP, suruh itu nggak bisa saya mau langsung Aku aja. ini Kak, aku kenapa ya? Aku orangnya kayak gini ya. Tapi kalau jualan online itu kenapa aku Nggak bisa. nggak telaten? Iya. Karena bukan passion sampean. Oh, Iya, oh, jualan. sesuai dengan passionnya sampean. oh iya. Saya jualan online. Oh, aku nggak telaten Iya, kayak gitu loh. Aku langsung pengennya praktek kayak gitu. Kalau masak ya masak gitu. Langsung praktek. Misalnya jenengan pengen buka usaha apa gitu ya, ya. tapi cuma punya modal sama punya niat doang. Tanpa Tapi skill berani. sampean, tapi Tapi berani, skill sampean yes. nggak punya, saya nggak jadi juga. Hmm. Jadi juga harus ada Skill. skillnya sesuai dengan passion Oh iya. jenengan sendiri. Kalau kita nggak ada passion ke situ, itu juga Tapi terkadang hobi itu juga bisa jadi kita memulai suatu usaha ya. betul. Iya. Betul. Mungkin ya kayak gitu. Ya yang penting kita sukanya apa gitu, kita mencoba misalnya diterima di pasaran ya syukur alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Dan gini loh Bu Yun, kalau kita bisa membuat produk yang diminati masyarakat walaupun capek, Termasuk kita ada ini kita ada bikin produk. kepuasan tersendiri loh. Karena sudah bisa memuaskan Ya, pelanggan kita kayak betul. gitu, bukan sekedar kita apa ya, Uang. uang kayak gitu. Jangan dinilai dengan uangnya aja. Kita harus apa ya, bener-bener kita passionnya ke situ kan enggak gitu. Kalau cuma 10 mikirin tahun menjalani ya sekarang. 8 tahun. 8 tahun udah menjalani suatu apa ya? Persambulan. Bukan, ya jangan maksudnya dia Dunia mencoba. usaha. 8 tahun beliau menjalani mencoba usaha kecil-kecilan, tapi Nih. sebenarnya bukan kecil. Bu Yun sangat-sangat terkejut ternyata. makanya ya Allah. Tapi dalam 8 tahun itu ya ada ya naik turunnya gitu Kak. Oh iya pasti. Pasti ya. Pas dihantam Covid itu yang hebat banget. Ya, tapi kok masih bisa bertahan sampai sekarang? Ya itu tadi, kalau kita sudah passionnya itu ke sana, apapun harus dijalanin. Jalanin prosesnya Ya. dengan niat yang tulus dan bekerja keras tentunya. Kalau cuma Tapi awal mula itu juga pasti dong, kayak kita sebagai YouTuber juga harus jatuh bangun gitu ya. Pasti. Oke. Kalau kita memang benar-benar mau terjun ke sana, kita harus siap dengan segala risiko. Enggak, maksudnya Terus menggeluti dunia itu. memulai apa ya Kak? Untuk memulai suatu usaha itu juga butuh keberanian ya. Iya, pasti. Karena terkadang kita itu pengen mencoba sesuatu tapi aku nanti takut gagal, aku nanti takut gini gitu. Ya mendingan nggak usah. Kalau kayak gitu. Tapi kalau kita Tidak takut perlu. kapan kita eksekusinya? Harus berani mencoba. Makanya kita gini loh, sesuai dengan passion Kita sharing ya teman-teman, Kita- sharing receh. Sharing receh. Iya, Pokoknya Pokoknya dengan pemandangan loh. niat yang tulus, Ha-ha. kerja keras, kerja ikhlas. Ya.
hasil itu akan kita dapat belakangan. Tapi ya nggak instan ya. Nggak instan, nggak instan. Kayak kakak ini butuh 8 tahun teman-teman di sini sebagai selain sebagai BMI dia belajar sesuatu yang benar-benar bagi Bu Yun itu aku harus belajar sama dia kayak gitu. Pokoknya salut banget sama dia dan nggak nyangka dari YouTube aku bisa berkenalan dengan beliau. Ya Allah, Masya Allah. Ya mudah-mudahan kita bisa sharing kita ini bisa menularkan sesuatu yang positif buat teman-teman di luar sana bahwa hari libur kita itu kita bisa manfaatkan dengan sebaik mungkin. Karena saya pikir main itu nggak ada habisnya kan? Iya betul, kita kerja kadang capek butuh main tapi harus imbang. Jangan cuma main-main aja, buang duit aja, kerja aja nggak bagus juga. Hidup kita itu perlu keseimbangan gitu. Jadi cari duit iya, main iya, makan iya, semuanya lah. Healing iya ya. Terus biar gak jomplang. Kita ngobrol kayak gini, kita juga butuh teman ya. Ya, kita ada uang nggak ada teman juga percuma. Kita punya teman tapi nggak ada uang malah lebih susah. Ya nggak. Harta yang paling berharga buat saya keluarga apa? Sahabat-sahabat saya, keluarga itu harta yang paling penting. Tapi sahabat itu juga nggak semuanya sahabat. Betul. Kan? Tapi ya. saya berada di hari ini juga selain karena keluarga juga. Sahabat dari sahabat-sahabat yang selalu mendukung dan Oh, dari nol sampai sekarang itu juga ada sahabat yang tetap selalu perantauan yang paling berharga dia. Iya, karena kita di perantauan kan kita nggak ada jauh dari keluarga kan. Tapi untuk sahabat, tapi untuk sahabat pun kan ada apa? Itu apa? Punya Mbak Di sana ada kok. Tanya Mbak di dapur sana ada. Jauh. Jauh. Apa tuh? Tadi lupa ya aku. Tapi untuk sahabat sendiri itu kan apa ya? Enggak semuanya sahabat kan kayak makanya gitu. Kita harus pintar sahabat. Enggak semua enggak. Kalau teman itu benar, tapi sahabat namanya sahabat itu udah keluarga. Betul. Kalau teman merata. Tapi kalau aku pribadi nggak punya sahabat sih di sini. Ya teman. Kalau saya banyak sahabat. Alhamdulillah ada yang sampai 18 tahun gitu ya. Ya kalau kita mau belajar itu harus punya banyak relasi. Karena dari situ kita kan dari 6 sampai sekarang masih sahabatan sama dia. Nah, ya itu. Ini biarpun kita di rayah jingklong tapi tetap seneng ya ngobrolnya pokoknya enjoy. Benar-benar seperti keluarga. Karena sahabat itu benar-benar mempengaruhi hidup kita. Kalau kita bersahabat dengan orang-orang yang positif, kita akan hasilnya kayak gitu. Juga positif. Tergantung lingkungan apa yang kita sama kayak itu ibaratnya kalau mau belajar terbang itu jangan berteman sama ayam, belajarlah sama elang. Elang kan bisa terbang tinggi, ayam kan nggak bisa terbang. Iya, kalau gitu. Emang bener ya, kita itu kalau di perantauan pertemanan itu sangat mempengaruhi pola pikir kita juga cara hidup kita kayak gitu. Emang bener kayak gitu. Temen yang menghancurkan juga banyak ya nggak kurang, tapi temen yang temen yang gimana ya, yang bisa buat contoh kita ini harus ngerubah apa gini yang harus kita rubah, kita berani gini itu juga terkadang karena melihat temen ini kok bisa, masa aku enggak. Tapi nggak mudah, Bun. Mau merubah mindset seseorang untuk menjadi sesuatu yang hal yang positif itu nggak ya tergantung kembali ke diri orang itu dan cara berpikirnya bagaimana kayak gitu ya. Makanya saya kalau sebisa mungkin ingin sharing kepada teman-teman di luar sana itu belajar sesuatu yang positif, belajar sesuatu yang bermanfaat buat diri kita, buat keluarga, buat orang lain, supaya hidup kita itu ya jangan hanya melulu soal duit ya, tapi kita juga bisa bermanfaat buat orang lain, bisa berbagi buat orang lain. Misalnya kita mau buka usaha ya, kan kita nanti mungkin pulang bisa membuka usaha, bisa mempekerjakan ibu-ibu yang di rumah nggak ada kerjaan, bermanfaat kan itu buat orang lain. Iya, alhamdulillah. Jadi sebisa mungkin kita itu kalau kaya itu bonus lah ya. Kalau menurut saya kaya itu bonus. Tapi kalau kaya doang nggak bermanfaat buat orang lain ngapain? Iya nggak? Jadi kalau udah ada pemikiran
sekecil apapun itu setidaknya ada manfaat bagi orang lain gitu. Betul. Mungkin ada kebahagiaan tersendiri ya. Benar. Mungkin ada kepuasan tersendiri. Oh ini aku udah bisa gini loh kayak Iya, gitu. benar. Oh iya ya, betul ya. Iya, Ya saya sendiri di YouTube juga kayak gitu Kak. Maksudnya gini, biarpun aku sekarang masih belajar gitu, tapi sebenarnya dalam hati kecil itu pingin apapun yang aku bikin konten itu, di dalam konten itu ada hal yang bermanfaat kayak gitu. Ya cuman nggak tahu cuman sekedar omongan atau kayak apa gitu ya. Nggak masalah. Kita tularkan kepada orang lain sebisa kita, semampu kita, ya kan? Ya bukan kita mau sok tahu atau sok pintar, enggak, tapi ya sepengetahuan kita gitu aja. Kalau saya mau pamer ilmu, saya nggak punya ilmu Ya, apa? Ya kan saya sekolah cuman nggak pengalaman tinggi. ya, pengalaman hidup yang benar-benar real yang kita Benar, yang saya sudah alami Iya, dan saya tidak bisa dapatkan di universitas manapun gitu. ya. kan? Bu Yun sendiri juga gitu. Terkadang ketika ngomong itu ya berdasarkan pengalaman hidup yang sudah aku rasakan kayak gini loh, kayak gini gitu. Nyamuk. Digigit nyamuk. Digigit nyamuk. Kita di kampung guys, jadi kita Iya, digigit nyamuk. tapi Saya asik tahu semua digigit nyamuk. Iya, kita soalnya ya itu tadi di kampung tapi sangat mengasihkan, tapi seru. Menurut Bu Yun sangat mengasihkan dan sangat bermanfaat teman-teman. Pokoknya Jangan kapok ya. enggak kapok. Ini malah ketagihan. Soalnya gini. Kalau misalkan terus adalah tempat kayak gini nih, tempat untuk gimana ya, melepas rindu di kampung kayak gitu. Pokoknya ya Kapan hari yang waktu tanggal 14 kan teman-teman YouTuber kan juga pada kesini. Kata mereka, aduh Kak, bagus banget tapi sayang hujan, kita nggak bisa nge-vlog katanya gitu. Nanti satu hari kita agendakan kesini lagi. Oke, siap ya. Karena di sini ini biarpun di kampung ini tempat terkadang buat apa Kak tempat ini? Rumah apa? Rumah Pancasila. Rumah Pancasila Kak. Itu sebagai wadah apa Rumah Pancasila itu? Kita itu kadang-kadang ada tamu-tamu dari KJRI. Ya, kadang-kadang tamu-tamu mereka- dari KJRI guys. Ya, jadi orang-orang penting di sana tuh kadang Di mampir ke sini sini untuk mampir ke sini ini tujuannya untuk apa Kak? kadang-kadang mereka punya program mensosialisasikan program mereka. Jadi bekerja nyewa sama tempat sama ini? kita. Oh, Nggak nyewa, enggak. ini terbuka. Oh terbuka, Jadi nggak nyewa. tapi di sini nih tempatnya kayak enak jadi ya buat gitu. Betul. Oh, terus Dulu buat ada apa lagi? Ibu siapa ya? Ibu Yuni yang Ibu Yuni siapa? Ini kan juga Ibu Yuni. Iya, ini Ibu Yuni. Iya. Ibu Yuni yang dari KJRI. Oh. Yang dari KJRI. Ibu Yuni TKW Hongkong. Bukan. Bukan. Ibu Yuni yang KJRI. Sandronya udah kesini. Sandro udah kesini. Sandro udah kesini. Geblek. Sandro. Ya Allah, guys, nyamuk. Ya, kita pernah ngambil bareng, joget bareng di sini Agustusan loh. Oh masa? Ya. Oh, kalau gitu Nanti di aku sini juga mungkin ya ada aku mau juga. kesini. Ada acara nggak? Biasanya ada acara ya Bu ya. Dari organisasi apa kesini? Oh macam-macam. Kita dari Rumah Pancasila kita biasa Dari Rumah Pancasila sendiri ada. Kita kan ada berbagai wadah organisasi sini kan. Ya, kan ini Rumah Pancasila biasanya dikunjungi tiap organisasi manapun. Itu untuk misalkan ada misalkan dana bersama kayak gitu apa enggak? Dana bersama enggak, kita inisiatif sendiri aja. Oh, inisiatif sendiri ya, kayak kita kalau kecilnya ngomong kalau libur sama teman-teman ada yang bawainnya Ya, atau urunan betul, gitu ya. betul. Oh, oke kan kita bisa paham kan kayak gitu. Jadi kita itu jadi orang yang jelas-jelas ya guys. Kalau abu-abu nggak usah lah Kalau karena nggak jelas perlu diperjelas. kehidupannya juga sudah nggak jelas banget, masa jadi orang juga nggak jelas kan, nggak mungkin kayak gitu. Berusaha sejelas mungkin menjadi seseorang pribadinya itu yang bagaimana gitu loh guys. Kalau nggak jelas juga nanti saya jelasin. Kalau kurang jelas ya ditulis sih jelas terus ditempelin di kening kayak gitu loh. Saya orang jelas loh kayak gitu. Iya, saya orang jelas. Iya. Kalau orang teman-teman di luar sana mungkin lihat muka saya udah nggak asing lah. Oh, yang bukan pemain YouTube ya, bukan pemain YouTube. Bukan. Maksudnya gimana? Ya orang-orang yang udah, maksudnya teman-teman kita yang Yang di luar sini, yang yang di terbiasa dengan ada organisasi apa Ya, pasti ya, ada ya, kakak. ya. mungkin kenal ya. Pada kalau sini kan anak-anak apa ya?
anak gaul bukan ya. Di sini anak-anak nggak jelas jadi nggak tahu. YouTuber. Bukan. Jadi Aku baru tahu ini Ha-ha. kata siapa. Iya, aku nggak tahu ini orang ini orang bagaimana planet sih. mana gitu Iya, ya? tapi feeling Bu Yun itu berkata, ini orang ini kayak banyak banget manfaatnya. Jadi aku harus ketemu sama dia. Kayak gitu. Jadi aku langsung telepon, guys. Kak, aku mau ke rumah kamu, katanya. Oh iya Bu Yun, iya. Ya kan, feeling itu memang nggak jauh-jauh dari faktanya. Ya, saya bisanya sharing ya begini aja, maksudnya nggak bisa sharing yang mewah-mewah yang itu nggak ada, saya jadi adanya begini. Sharingnya begini, sharing gitu. pengalaman hidup Sharing ya Kak. pengalaman ya. Iya, Sharing pengalaman hidup sama apa namanya makanan sama belado terong lah Pak. Iya, ini tadi barusan makan, terus ya itu ini duduk-duduk habis apa ya, cerita sana sini, terus ya ngobrol lagi kayak gitu. Nggak tega lihatnya. Makan lagi. Terus Masa hitam? iya, untuk planning Kak, untuk planning kelanjutannya ini usahanya Kakak ini nanti pinginnya dikembangkan di Indonesia atau di sini, bertahan di sini, coba jelaskan. Mungkin saya akan pulang lah. Belajar jadi reporter guys. Nggak mungkin selamanya di sini kan. Tapi kalau misalkan gini ya, ini ya, setiap usaha itu dimanapun kan nggak harus kita harus pulang. Tapi kalau misalkan dilihat-lihat peluangnya di sini ini memang benar-benar ada, kan nggak ada salahnya kan keluarga dibawa ke Hong Kong kayak gitu. Siapa tahu kayak Pak. Ya, mereka Iya, udah ya. punya keluarga Ada ya. sendiri, mereka udah punya keluarga sendiri, mereka nggak magang mau ke sini. Iya, tapi kan nggak ada salah misalkan kalau kita iya, ngomongin bisa kayak gitu. orang kaya kayak gitu Iya, ya, kita iya. punya rumah di sini atau kita misalkan kakak mau jadi apa itu KTP Hong Kong kayak itu nggak ada kepikiran? Jadi residen Iya, Hong Kong. ada Oh, sih, jadi ada. residen Hong Kong. Hong Kong itu susah loh. Ada sih, tapi nggak tinggi-tinggi lah, nggak mulu-mulu lah. Mau nikah sama orang sini. Jadi residen. Nikah sama orang sini juga butuh proses Ya. buat jadi residennya. Prosesnya lama. Enggak, ini untuk usaha. Kamu ngomongin usaha ya Kak ya, maaf ya. Ya itu tadi, untuk usahanya yang sekarang sudah mulai jalan di sini ya. Itu untuk kelanjutannya misalkan oh ini kalau udah di sini udah jalan aku pulang ke Indo untuk merintis karir di Indo atau ya aku tetap bertahan di sini loh kayak gitu. Mungkin juga saya bagaimanapun kan kita ini kan negara orang ya, mungkin lebih nyaman ya kalau kita bikin di negara sendiri. Tapi kan ini untuk mengais rezeki Kak. Misalkan ini Iya, betul. kan produk yang Kakak Ini kan maksudnya di luar. tahu ini kan ya tahu, tapi kan gini loh maksudnya, tapi produk itu loh Kak yang kamu misalkan yang sekarang ini Kakak jalankan ini kan produk Indonesia yang di sini ini banyak sekali mbak-mbak Indo itu ya memang kesukaannya mbak-mbak Indo gitu loh. Jadi ini peluang besar, kenapa nggak ya aku pokoknya usaha di sini aja, nanti kalau udah besar ya udah ada yang jalanin di Indo tapi aku tetap stay di sini gitu. Saya nggak mau apa ya, pikir terlalu jauh gitu ya. Belum. Maksudnya saya jalanin aja dulu. melambung ya. Saya cita-cita saya tinggi memang. Cita-cita Ya harus biarpun cita-cita saya- usia sudah tua ya. walaupun usia sudah melanjut, Ya. walaupun pendidikan tidak tinggi, tapi cita-cita saya tinggi. Saya Ya. ingin jadi bos gitu. Ya amin ya Rabbal Alamin. Kenapa kok ada alasan aku kok pengen jadi bos bukan jadi karyawan, bisa dijelaskan? Karena kalau jadi bos itu sekecil apapun perusahaan kita adalah bosnya. Ya Nah, kalau kita nggak ada yang mengatur nggak kita. ada yang ngatur Kita yang mengatur karyawan. Oh, Tapi kayak gitu. kalau kita kerja sama bos, berapapun gaji kita tetap di bawah bos. Kita Oh. tetap diatur. sama Tidak ada bos. perkembangan. Mungkin juga kenaikan gaji cuma itu aja. Gitu aja. Tapi kalau kita mencoba berani usaha sendiri gitu ya, kita tetap bosnya. bisa mengembangkannya. Sekecil apapun Iya. usaha kita tetap jadi bosnya. Oh Gitu iya aja. ya. Ya. Ya perlu ditiru ya, tapi ya nggak semuanya mau sih kayak cara Nggak berpikir semua kayak mau gitu. dan nggak semuanya ada peluang juga kan. Nggak semuanya. Makanya kalau bisa sih kita manfaatkan hari libur kita itu untuk belajar sesuatu yang bermanfaat supaya Nah,
kita pulang nanti, karena kalau kita udah pulang itu kita udah gak ada waktu untuk belajar lagi ya. Nah, Udah itu sibuk, guys. udah sibuk dengan keluarga, Ya, sibuk betul. dengan suami, sibuk Betul. ngurusin orang tua. Iya Jadi betul. mumpung nih, Mumpung di sini di ada Hongkong. ada apa namanya waktu libur, Ya. daripada buat main sana main sini yang tidak tentu arah, yang Ya. cuma buang-buang waktu lah kalau menurut saya ya. Ya kita manfaatkan sesuatu waktu itu untuk belajar sesuatu yang mungkin bisa buat Sesuai usaha. dengan kemampuan Yes. mereka dan hobi mereka gitu ya. Oh iya, Sesuai dengan betul. passion kalian masing-masing, Skill kalian masing-masing Skill dan kalian hobi masing-masing. kalian Ada yang bisa masing-masing. menjahit, ada Ya. yang bisa make up, Ya, ada yang bisa masak. Ya. Ayo gunakan skill kalian. Ya, Bu Yun juga YouTube, jadi juga fokus ke YouTube ya. Siapa tahu nanti Ya, ya. betul. Itu betul. juga salah satu sarana Skill, ya. salah satu skill juga itu. Jadi, ya, ayo kita sukses bareng dengan skill masing-masing. Iya, oh betul. Itu Sukses skill. bareng. Skill. Sukses bareng dengan skill masing-masing dan hobi yang berbeda-beda sesuai dengan hobi mereka masing-masing Kak ya. Betul. Oh, kayak gitu. Dan ini guys, apa namanya, buat teman-teman mungkin yang lagi ada masalah atau apa ya. Ya masalah. Setiap manusia itu mungkin ada masalah. Ya. Tapi jangan kita berpikir karena masalah itu. Berpikirlah bagaimana caranya menyelesaikan masalah itu. Jadi jangan terpuruk. Ayo bangkit. Kita dan pasti bisa. Kita pasti bisa, bahwa orang yang lebih susah dulu ya kayak saya udah terpuruk, udah kayak apa, saya Pengalaman mengalami hidup udah, semuanya. jam terbangnya udah Ya. udah Jadi saya bisa sampai saat ini itu karena karena pengalaman yang- hidup. Nah, pengalaman itu yang guys, sangat- pengalaman hidup itu ternyata modal utama untuk kita bangkit dari keterpurukan, iya enggak? Ya. Jadi kalau pas ada ujian itu kita juga jangan yang ngeluh ya, namanya manusia, tapi ya juga ada Jangan keinginan untuk aku pasti bisa bangkit kayak gitu ya. Betul. Ya. Karena kalau kita masih terpuruk terus, masih berpikir aja nggak move on, kita nggak mau move on. Yang bisa move on itu cuma kalian sendiri loh. Orang lain tuh hanya bisa mensupport, Iya, ya kan? iya, Tapi kalau kalian nggak mau bangkit, ya udah akan segitu aja, akan lebih parah lagi hidupnya. Itu aja. Jadi janganlah, kalau masalah pasti ada jalan selesai. Pasti ada jalan penyelesaian. Yang penting ada keinginan ya, Iya, betul. dan tetap maksudnya ada kemauan, ada Move semangat, on, bangkit dari Ya. tidur, Tapi bangkit Kak, dari mimpi. move on itu kita itu kadang move on pada suatu hal itu juga nggak segampang Betul, itu, tapi butuh proses loh, Butuh Kak. proses. Iya. Tapi kalau kita nggak asik dengan hal-hal yang itu aja, kita akan di situ-situ aja, kita akan ketinggalan. Kita akan ketinggalan. Jadi usia itu bukan suatu, kalau usiaku sudah tua belum tentu kita itu nggak bisa jadi orang sukses, enggak ya? Nggak bukan juga, usia tergantung. itu bukan ukuran untuk sukses ya. Bukan. Ya berarti Tergantung pemikiran kita gimana. oke, berarti Bu Yun pun kalau biarpun sudah tua insya Allah bisa sukses kalau kemauan itu ada ya. Oke. Emang Bu Yun tua enggak lah? Ya tua lah. Masih 17 tahun. Amin, anaknya yang 17 tahun. Tapi masih kelihatan kayak 17 Bu. Oh iya, alhamdulillah ya. Mungkin kakak tadi lupa nggak pakai kacamata. Lah iya. Atau udah itu tadi waktunya ngopi. Oh iya langsungnya ngopi. Iya, ngopi. Enak sekali ya Kak obrolan hari ini. Menurut aku kontenku hari ini sangat bermanfaat dan sangatlah beda. Karena kontennya nggak sekedar ngomong sama teman-teman. Ya sebenarnya itu sudah jadi ciri khas Bu Yun ya, ngomong nggak jelas sama anak-anak kayak gitu. Tapi ada kalanya, ada waktunya pas ketemu sama orang yang kayak gini ya. Jelas ya. Enggak jelas ya pokoknya ngambil pengalaman ini gitu ya, kayak gini nih lah seorang Bu Yun ya teman-teman, yang selalu ingin tahu apa ini, selalu penasaran, selalu ingin mencoba, tapi dalam hal positif, bukan yang mencoba hal yang negatif ya teman-teman. Ya Allah. Positif. Ya semoga bermanfaat obrolan kita. Buat teman-teman di luar sana, ya itu tadi kalau ada masalah jangan ngambil jalan pintas, jangan. Ya. Karena Terutama yang di sini ya, Terutama yang di sini. sebagai BMI atau pokoknya di Taiwan lah sebagai TKW ya, BMI atau apa bahasa PMI ya? PMI bahasanya sekarang apa? PMI ya? PMI pekerja migran. Oh, Kalau BMI buruh migran. Kalau ini- BMC
BMC Buruh Migran Cerdas. Oh, dan kita semoga menjadi BMC teman-teman ya, buruh migran cerdas. Oke, BMC ini baru kali ini Bu Yun denger ya. Pokoknya ya Allah, gaptek banget ternyata Bu Yun ya. Selama ini apa yang dipelajari di Hongkong sampai BMC aja nggak tahu. Makanya kalau mau cerdas lagi, kalian gabung di komunitas BMC di Kowloon Tong. Markas kita di Kowloon Tong. Oh, markas. Oh, itu teman-teman yang belum terlambat, tapi sebenarnya nggak ada kata terlambat sih. Ayo mari kita di sana kita belajar entrepreneur, kita belajar menjahit, kita belajar makeup, kita belajar kuliner juga. Ada kursusnya juga. Oh, kamu tahu ya? Bahasa Inggris juga ada, komputer juga ada. Jadi kursus itu daripada kalian di luar sana libur, nggak ada kegiatan, cuma ngalor gitu, nggak jelas kayak gitu, mendingan diperjelas. Ayo kita belajar bagi yang mau, bagi yang mau. Karena kalau yang nggak mau ya harus mau harusnya. Ya enggak, karena segala sesuatu tuh kalau dipaksa juga nggak nyaman ya. Iya, benar. Itu semua kita jalankan sesuai dengan isi keinginan kita sendiri, datangnya dari hati kita sendiri kayak gitu. Tapi, ya. Iya, kalau menurut saya daripada lontang-lantung nggak jelas kayak gitu, ya mendingan kita belajar sesuatu. Karena apa ya, belajar sesuatu nggak ada kata terlambat. Iya, tapi pemikiran itu datangnya Beda-beda. juga tergantung dari orangnya. Terkadang kalau masih usia pengen dolan-dolan main-main gitu, disuruh pun sampai apa ya nggak masuk. Tapi kalau orang yang pernah jatuh, pernah bangun, jatuh bangun gitu ya mungkin ya oke banyak lah juga gitu. sih yang udah gabung terus aja alah nggak pengen mumet gitu, ada mundur jalan-jalan kayak gitu. Ya memang kita tuh nggak gampang sih untuk apa namanya mempengaruhi teman-teman ke jalan yang apa ya, jalan yang benar gitu tuh nggak gampang gitu. Untuk berpikir lebih maju kayak gitu ya. Kan kadang-kadang mereka berpikir saya liburnya cuma udah capek, aku pengen istirahat kayak gitu ya. Ya monggo saja, itu terserah kalian, kita juga bisa maksa, tapi alangkah baiknya kalau kita tuh belajar sesuatu yang positif. Karena hal yang positif itu akan membawa dampak positif juga buat kita. Vibesnya buat kita itu juga positif ya. Betul. Terus kita tuh orang itu ternyata kalau berwawasan itu gabung sama siapa saja bisa masuk ke golongan apapun, golongan A, B, C, D itu bisa ya. Enjoy aja kayak gitu. Tapi kan dia ada prinsip gitu loh. Jadi biarpun ngumpulnya gimana ya tetap jadi diri sendiri kayak gitu. Iya Kak, kurang lebih. Ya enggak tahu ya, aku gitu cuman aku bisa bergabung sama mama, adik-adik juga bisa, sama anak-anak juga bisa. Oh iya ya. Jadi kalau bisa kita bisa bergabung ke semua lini lah ya. Jadi ya kita sharing aja, sekedar sharing aja. Iya. Bukan bermaksud untuk sombong atau itu enggak ya. Saya ini siapa sih? Saya bukan siapa-siapa. Saya sama seperti kalian juga di sana. Jadi ya kita sama, tapi kita belajar sesuatu yang positif supaya kehidupan kita itu akan lebih baik. Ya, karena dari setiap kegiatan kita yang positif, cara berpikir kita positif itu juga mengarahkan kita ke cara berpikir kita terhadap orang lain itu juga positif gitu ya Kak ya. Nggak tahu, ini cuman sekedar nanya loh ya. Iya benar. Bu Yun bener-bener nggak tahu loh Kak ya ini. Makanya kan di YouTube saya itu kan saya cuma hanya pengen sharing ke teman-teman yang di luar sana yang saya dengar tuh masih selalu ada banyak masalah tentang utang piutang segala macam itu, tentang dibohongin Tapi garangan. kalau konten yang kayak gitu itu jarang dilihat Kak. Emang Gini loh. mereka yang bermanfaat itu terkadang malah males ngelihatnya. Yang dilihat itu ya mungkin ya gimana ya. Ya kita nggak bisa gimana ya, intinya itu loh yang aku lihat itu. Kalau yang hal-hal yang bermanfaat itu kayak sulit banget berkembang di YouTube kayak gitu, kecuali itu artis atau gimana itu mudah lah. Tapi kalau cuman seorang kayak kita ya BMI kayak gitu untuk memulai lah kita dia kayak gitu. Tapi nggak apa-apa lah, itu penilaian pemirsa mau saja. Yang kita juga ya niat kita baik, kalau dilihat ya alhamdulillah, nggak dilihat juga nggak masalah. Orang kakak sendiri di YouTube itu juga bukan hal yang benar-benar difokuskan. Enggak kan, cuman sekedar kan saya bukan YouTuber. Cuman dia itu gini loh guys, dia itu ternyata aku kira kayak Bu Yun ambisius kayak gitu, aku cepet monet, aku kayak gini enggak, ternyata dia itu cuman mau
pengalaman selama di sini apa itu di-share ke teman-teman, siapa tahu ada yang melihatnya. Tapi sebenarnya dia nggak fokus ke YouTube, tapi fokus ke usahanya yang, maaf ya, di sini aku juga nggak bisa nyebutin, tapi Bu Yun ngelihat sendiri langsung ke tempatnya, bener-bener amazing dan sangat apa ya, bisa dicontoh buat Bu Yun dan teman-teman lain nih, pokoknya gitu. Ya, Terima kasih loh Kak ya buat hari ini, waktu nih hari ini meluangkan waktu sama Bu Yun yang ya Allah, ini aku Bu Yun ini hanya siapa kayak gitu. Kok bisa meluangkan waktu buat ya Allah, dan the best. Nah, hari ini kan kebetulan karena hari ini kan kita cuma ngepak, kita Oh, nggak ngantar ya. Kita nggak ngantar aja. Iya, jadi pas ya, kalau nggak ada waktu ya mungkin diabaikan ya saya di sini. Mungkin udah saya tinggal kemana-mana. Oh ya, berarti alhamdulillah waktu ini waktu yang tepat, hari Jumat barokah kayak gitu. Ini bersama dia cuman ngedengerin loh. Rina Vlog cuman ngedering Edit video oh, ngedit video. Ini kan masih anak-anak teman-teman ya. Jadi ngobrol kayak gini nih nggak seru. Nyambung. Nah, nggak seru. Tapi kalau emak-emak ngobrol kayak gini nih ya Allah. Ya mama. Tapi ini sudah kalau jadi reporter sudah Jadi reporter ini jadi reporter TV One ya. ya sudah mumpuni apa belum sih begini ini. Sudah bagus ya. Iya. Saya belajar ngomong depan kamera aja masih grogi. Aku aja masih Tapi grogi. loh ini tapi Ngomongnya kalau ngobrol kayak gini juga nggak grogi ya. berapa? Hah? Umur berapa? Umur sudah 17 tahun. 17 tahun. Ada. Iya, makanya bener katanya kita itu Tapi kalau awet muda paling karena kecil ya. ya mungkin ya. Ya alhamdulillah ya. Ya itu salah satu trik ya, kita itu kalau mau jadi konten itu harus jadi diri kita sendiri ya, biar kita itu nyaman di depan kamera kayak gini, terasa kita itu ya ngobrol nggak kayak mau kayak gitu. Aku. Ya, oke Kak ya, terima kasih waktunya. Pokoknya terima kasih untuk makanannya, juga daun singkongnya apa kayak gitu. Aku nggak kapok loh kesini. Kesini lagi. Malah ketagihan ya teman-teman. Kali sama tim YouTuber juga boleh kalau itu kapan hari kan mereka udah mau mengagendakan, tapi si Windy kan dia liburnya sebulan sekali. Dan hari ini dia kayaknya kena positif. Ini nanti ndak sengaja aku potong jadi apa ya? Jadi berapa enggak, ini aku emang sengaja ya ndak dilihat orang nggak apa-apa, tapi aku dokumentasikan obrolan kita yang sangat bermanfaat ini kayak gitu. Jadi aku nggak mikir ya temen, nggak mikir ini nanti dilihat apa enggak apa gitu. Yang penting aku ngelihatnya sendiri juga. Nanti suatu saat kalau kakak ini suksesnya udah bertingkat-tingkat, terus saya juga insya Allah mudah-mudahan ya niru kakak ini bisa buat apa ya, kayak flashback kembali ya. Ini dulu aku pernah kenal sama orang hebat ini kayak gitu teman-teman. Yang baik itu harus di ikuti dengan doa yang baik. Amin ya, insya Allah, amin. Ya teman-teman, ini panjang enggak apa-apa. Emang aku sengaja nanti enggak aku skip karena apa? Nanti obrolannya jadi nggak nyambung kalau aku skip kayak gitu teman-teman. Makasih banget ya teman-teman yang ngelihat. Nanti kalau nggak lihat juga tak lihat sendiri buat motivasi hidup Bu Yun. Kita lihat. Saya lihat. Full durasi ya guys ya. Nggak full durasi juga nggak apa-apa, karena di sini ada pengalaman, ada cerita, ada apa yang kalau Bu Yun sendiri sudah bisa dapat gitu loh. Jadi kalau orang lain nggak mau ya Bu Yun kan sudah dapat sendiri gitu. Keuntungannya ya itu kayak gitu. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.